Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Bapak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Melalui video ini, Bapak akan menjelaskan materi menulis puisi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah kalian mengikuti pelajaran ini, diharapkan kalian mampu menulis puisi. Sebelum menulis puisi, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk membantu memudahkan dalam menulis puisi. Baiklah, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak penjelasan Bapak berikut ini. Langkah yang pertama ketika akan menulis puisi adalah dengan menentukan tema. Ya, menentukan tema itu sangat penting dilakukan sebelum menulis puisi. Misalnya tentang tema ketuhanan, tema tentang percintaan, tema tentang perjuangan, dan lain sebagainya. Proses menentukan tema sebelum menulis puisi bisa dilakukan ketika melihat dan mengamati lingkungan sekitar atau menuliskan apa saja yang kalian pikirkan dan yang kalian rasakan. Yang jelas menentukan temanya dulu ya sebelum menulis puisi. Langkah yang kedua yaitu dengan menentukan judul. Menentukan judul dalam puisi pun tak kalah pentingnya. Dalam menentukan judul puisi haruslah singkat, padat, dan penuh makna dan menarik. Usahakan ketika membuat judul, jangan judul yang biasa-biasa saja, karena setiap orang akan memberikan makna yang berbeda-beda dengan judul yang kita buat. Jadi, meskipun baru membaca judulnya saja, orang sudah tertarik dan menimbulkan pemaknaan dari judul tersebut. Misalnya, judul puisi karya Chairil Anwar yaitu Aku. Dari judul kata Aku tersebut pasti sudah menimbulkan pemaknaan yang berbeda-beda dari setiap orang yang membaca maupun mendengarnya, karena puisi itu adalah sebuah subjektivitas, di mana dari kata aku, dari si A, si B, dan si C akan memberikan penafsiran pemaknaan yang berbeda-beda. Jadi itulah pentingnya ketika menentukan judul, haruslah menarik, singkat, dan penuh makna. Langkah yang ketiga adalah menentukan suasana. Bagaimana cara seorang penyair menghadirkan atau membangun suasana dalam puisi tergantung caranya masing-masing. Misalnya, suasana sedih, maka orang yang membaca atau mendengarkan puisi tersebut bisa ikut merasakan sedih. Begitu juga jika suasana hati seseorang penyair dalam keadaan senang, maka orang yang membaca atau mendengarkan puisi tersebut bisa ikut merasakan senang. Jadi, perlu cara atau trik sebagaimana seorang penyair itu menghadirkan suasana yang bisa mengajak pembaca untuk ikut merasakan apa yang penyair rasakan. Langkah berikutnya adalah mengungkapkan menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa ini sangat penting sekali karena merupakan unsur utama dalam menulis puisi. Jika sebuah puisi tidak menggunakan gaya bahasa, tentunya puisi itu akan biasa-biasa saja. Bahkan seni dari puisi tersebut tidak timbul
karena tidak adanya gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi bisa saja berhubungan dengan majas dan bisa saja berhubungan dengan pemilihan diksi yang indah dan menarik pembaca maupun pendengar. Jadi letak seni dan sastranya sebuah puisi ada pada gaya bahasa. Semakin baik dan menarik gaya bahasa yang digunakan, semakin bagus pula kualitas puisi tersebut. Langkah terakhir adalah jujur dalam mengungkapkan puisi. Maksudnya, ketika kita akan mengungkapkan gagasan, tak perlu dibuat-buat, tak perlu berlebihan, tetapi harus apa adanya, jujur dengan perasaan sendiri. Misalnya, bagaimana orang yang jatuh cinta. Jujur saja, ungkapkan dengan kata-kata yang berbahagia, menggunakan bahasa yang menyenangkan, dan kita harus jujur saja supaya pembaca akan lebih percaya dengan apa yang akan kita sampaikan, karena sesuai dengan hati dan perasaan yang kita alami pada saat itu. Demikianlah penjelasan Bapak mengenai langkah-langkah sebelum menulis puisi. Semoga bermanfaat dan semoga semakin menambah wawasan kalian tentang ilmu puisi. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menghasilkan sebuah karya, yaitu menulis puisi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran Bapak selanjutnya. Bapak akhiri dengan ucapan selamat pagi dan shalom.